Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Melihat Xiao Yan meninggalkan ruangan dengan metode Qi, Sun Er menggelengkan kepalanya. Dengan ketidakberdayaan dalam suaranya, dia berkata, "Aku akan mempercayaimu untuk saat ini." Petik 2. Xiao Yan menatap anggota klan lainnya, masing-masing terkejut, saat berjalan keluar ruangan. Dengan mengangkat bahu lembut, dia menunggu Sun Er sebelum keduanya berjalan tanpa tujuan ke depan, mengobrol santai. Karena mereka memiliki 2 jam bersama, Sun Er dan Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi keluar. Karena paviliun metode Qi biasanya dilarang untuk semua orang, itu adalah kesempatan langka untuk berada di dalamnya hari ini. Jadi, mereka memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan jalur api, Sun Er dengan santai memasuki sebuah ruangan kecil dan mengambil gulungan metode Suan Qi rendah. Mendampingi Xiao Yan, mereka kemudian melanjutkan menyusuri lorong lainnya. Hari ini akan menjadi hari paling berisik sepanjang tahun di paviliun metode Qi. Setiap lorong memiliki banyak sekali orang yang memadati dindingnya, sementara setiap orang memiliki pandangan yang sangat bersemangat di mata mereka saat mereka menabrak tirai energi merah. Setiap kali tirai pecah, teriakan kegembiraan lainnya bisa terdengar. Dalam suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiao Yan memiliki senyum tipis di wajah kecilnya. Berjalan keluar dari lorong lain, Xiao Yan melihat waktu. Meregangkan, dia tertawa sambil menatap Sun Er. "Kita harus pergi, sudah hampir waktunya." Mengangguk dengan acuh tak acuh, Sun Er mengikuti Xiao Yan di tikungan sebelum langsung menuju pintu keluar paviliun metode Qi. Setelah berjalan melewati salah satu jalan, alis Xiao Yan terangkat karena terkejut. Tidak terlalu jauh, dia bisa melihat gaun merah milik Xiao Mei. Wajahnya yang menawan memerah saat dia terus berjalan di sekitar bagian depan penghalang. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia mencoba semua yang dia bisa untuk mendapatkan metode Qi tetapi tidak dapat menembus penghalang. Hari ini, Xiao Mei mengenakan pakaian merah yang indah dengan rok yang sedikit ketat dan pita di pinggangnya, yang mengikat dirinya erat di pinggangnya. Saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak cemas saat alisnya menyatu dengan manis. Klan di sekitarnya praktis jatuh pada diri mereka sendiri mencoba untuk berbicara dengannya. Suasana hati Xiao Mei semakin buruk dari detik ke detik. Dia pada dasarnya hampir putus asa. Sebelum hari ini, ayahnya diam-diam memberitahu dia nomor kamar, mengatakan kepadanya bahwa sangat penting untuk memegang metode Qi itu. Setelah memikirkan setiap metode yang mungkin dan menghabiskan berjam-jam, dia akhirnya mendapat potongan informasi dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pengaturan paviliun metode Qi. Dia tahu bahwa jika Xiao Mei bisa mendapatkan metode Huang Qi atribut angin tinggi, maka dia akan berada di depan semua orang dalam perlombaan untuk kekuasaan. Meskipun ayah Xiao Mei mendapatkan nomor kamar yang tepat, dia lalai memperhitungkan kekokohan penghalang di ruangan itu. Xiao Mei telah berada di luar ruangan selama 1 jam berturut-turut tetapi dia tidak dapat menembus perlindungannya dan meskipun anggota klan lain meneteskan air liur memikirkan untuk membantunya, mereka bahkan tidak bisa mengguncangnya. Tirai pelindung hanya bisa diserang oleh 1 orang pada satu waktu dan jika penghalang mendeteksi 2 orang atau lebih yang mencoba menerobosnya, itu akan meningkatkan pertahanannya. Pada akhirnya, seperti mencoba menimba air menggunakan ember yang berlubang. Sekarang, 2 jam sudah berlalu. Jika dia tidak bisa segera merusak perlindungan di kamar, maka Xiao Mei akhirnya akan pergi dengan tangan kosong. Memikirkan konsekuensi dari tidak bisa mendapatkan satu metode Qi, mata indah Xiao Mei tidak bisa tidak mulai berair. Dengan tatapan berkabut, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Melihat sekeliling, alisnya yang indah terangkat ketika dia melihat seseorang yang dikenalnya. Tidak terlalu jauh ada seorang pemuda berpakaian hitam memegang kedua tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Menyeka wajahnya dengan tergesa-gesa, Xiao Mei sudah menyerah tetapi penampilan Xiao Yan membawa harapan baru. Menghapus jejak air matanya, giginya menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke Xiao Yan dengan harapan dia akan membantunya.
Klan lain di sekitar Xiao Mei melihat perubahan penampilannya yang baru dan mengikuti pandangannya untuk menemukan Xiao Yan. Obrolan rendah mereka perlahan mereda saat tatapan mereka memiliki sedikit rasa hormat. Untuk sesaat, jalan setapak yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Bahkan di bawah selusin tatapan, Xiao Yan masih berjalan ke depan dengan tatapan acuh tak acuh. Bahkan tanpa melirik ke arah Xiao Mei yang tidak bisa merumuskan kata-katanya, dia berjalan melewatinya. Dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka, Xiao Mei menatap Xiao Yan yang baru saja mengabaikannya, terpana dengan perlakuan yang diterimanya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang cantik menjadi penuh dengan penghinaan diri, saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kemarahan yang muncul dalam dirinya menghilang dengan cepat saat dia mengingat sikap yang dia tunjukkan terhadap Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. Haha, ini pasti pembalasan, aku benar-benar orang yang menjijikkan. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Xiao Mei dengan lembut berjongkok ke tanah. Bahunya sedikit berkedut saat tangisan tertahan bergema di seluruh lorong yang sepi. Melihat Xiao Mei yang tampak seperti anak kucing terlantar saat dia duduk di tanah, klan muda di sekitarnya menghela nafas sedih sambil menggelengkan kepala. Xiao Mei terisak ringan saat dia berjongkok di tanah. Tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah di atmosfer dan perlahan mengangkat wajahnya yang menangis hanya untuk terkejut. Pemuda yang telah berjalan pergi telah berbalik dan berjalan perlahan menuju Xiao Mei dengan tangan di belakang kepalanya. Minggir, Xiao Yan berkata acuh tak acuh sambil melirik Xiao Mei. Oh. Xiao Mei yang terkejut segera pulih dengan sukacita kembali ke wajahnya yang cantik dan seperti anak yang patuh, dia memberi jalan untuknya. Di bawah tatapan penasaran namun bersyukur dari mereka yang hadir, Xiao Yan berdiri di depan tirai yang menjaga pintu. Dengan telapak tangannya terulur, bocah itu menarik napas dengan ringan. Semua orang tetap diam, lalu tiba-tiba seperti guntur, dia bergerak. Memutar tubuhnya, Xiao Yan mengangkat kakinya dan seperti cambuk, itu maju. Membuat suara, kakak, itu merobek udara di sekitarnya. Bang! Tendangan kejam mendarat di penghalang yang menyebabkan riak dengan cepat berdenyut melewatinya. Akhirnya, itu pecah di bawah tatapan kaget semua orang. Kakinya tetap di udara untuk beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan menurunkan kakinya ke tanah. Memutar lehernya sedikit, dia berbalik dan kemudian berjalan menuju Sun Er yang jauh. Biao Ge, terima kasih, aku minta maaf. Xiao Mei dengan malu-malu berterima kasih kepada Xiao Yan yang melewatinya. Ya, Xiao Yan melirik gadis yang telah kehilangan semua arogansinya dan memberinya sedikit anggukan sebelum menghilang dari mata mengagumi klan lainnya. Mendekati pintu yang berat, ada lebih dari 10 penjaga dengan mata acuh tak acuh berdiri kokoh di depan gerbang, menghalanginya. Di salah satu sudut gerbang di kursi, duduk seorang pria tampak menyendiri. Di tangannya ada pena dan buku tebal. Pada saat ini banyak klan berbaris di depan orang tua itu, masing-masing dari mereka telah membawa metode Qi apapun kepadanya sehingga mereka dapat menandatanganinya. Setelah melakukannya, mereka dengan hati-hati meninggalkan paviliun di bawah tatapan dingin dari 10 penjaga atau lebih. Ini adalah prosedur untuk meninggalkan paviliun metode Qi. Sebelum memasuki paviliun metode Qi, Xiao Yan dan semua orang diberitahu tentang di bawah prosedurnya. ekspresi Sun Er Oleh yang karena agak itu terluka. bukan sesuatu Xiao Yan yang GG. tidak terduga. Sun Er melengkungkan Paviliun mulutnya metode dan Qi adalah menunjukkan tempat di ekspresi mana sedih. semua metode Matanya Qi yang klan berair diadakan. begitu memesona untuk Metode yang dilihat. diperoleh dengan susah Hehe, payah oleh klan terima selama kasih Sun lebih Er. dari puluhan Saya generasi. tidak menolak tawaran Anda untuk Metode Qi menjaga ini adalah reputasi dasar saya. dari klan Dengan Xiao, senyum lembut, sehingga klan Xiao memiliki Yan tindakan yang mencondongkan sangat tubuh ke protektif depan dan pada berbicara metode dengan tersebut. lembut ke telinganya. Klan memiliki Xiao Yan gulungan GG metode Qi dapat mereka yang memperoleh terbuat metode dari Qi yang jenis lebih bambu baik lagi. khusus. Bambu bisa diartikan sebagai ibu anak. Bagian induknya seukuran telapak tangan sedangkan bagian anaknya bisa tumbuh hingga belasan meter. Karena gulungan teknik dibuat dari bahan khusus ini, selama kepala klan memegang bagian induknya, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelinap pergi dengan gulungan itu. Saat seseorang meninggalkan area dengan gulungan anak, gulungan ibu akan memberitahu semua orang. Area pengaruh orang tua kebetulan mencakup seluruh klan Xiao. Oleh karena itu, setelah teknik gulir meninggalkan klan Xiao, itu terdeteksi. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang dengan doki yang cukup kuat dapat dengan paksa menghancurkan hubungan antara gulungan. Namun,
Dengan kekuatan pada level itu, mengapa seseorang repot-repot mencuri metode Qi level Huang? Akhirnya giliran Xiaoyan setelah mengantri untuk jangka waktu tertentu. Berjalan ke depan, dia mengeluarkan metode Qi dari sakunya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Menerima gulungan merah tua dari Xiaoyan membuat lelaki tua itu sedikit terkejut. Matanya dengan cepat menilai bocah itu saat dia berpikir dalam hati, ini, Burning Flame Refinement, dilindungi oleh perisai dengan kekuatan Duan Qi ke-9. Bocah kecil ini, untuk berpikir dia benar-benar bisa melewatinya. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Petik 2. Setelah mencatat bahwa Xiaoyan memiliki gulungan itu, lelaki tua itu mengembalikannya kepadanya dan dengan acuh tak acuh memperingatkan, saya pikir Anda tahu aturannya, kan? Petik 2. Gulungan itu tidak bisa meninggalkan klan, jika tidak akan ada konsekuensi yang parah. Anda harus mengembalikan gulungan itu setelah 1 tahun. Seharusnya tidak ada kerusakan padanya. Petik 2. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Xiaoyan pindah ke samping. Dia bersandar di pintu depan dan menunggu gulungan Sun Er direkam. Mengedipkan senyum ringan pada Xiaoyan, Sun Er mengulurkan pergelangan tangannya yang seputih salju dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, wajah tanpa emosi dari lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit senyuman hormat. Menggunakan kedua tangan untuk menerima gulungan itu, dia kemudian dengan cepat mencatat peminjam gulungan itu. Berdiri di samping, Xiaoyan menyipitkan matanya pada lelaki tua itu setelah melihat perubahan sikapnya. Jari-jari Xiaoyan secara naluriah sedikit melengkung. Karena orang tua ini bertanggung jawab atas pavilion metode Qi, posisinya di klan sebanding dengan salah satu dari 3 tetua. Xiaoyan telah mendengar bahwa nama panggilan orang tua ini di klan, Xiao Han yang berhati dingin. Orang tua ini, bahkan jika itu kepada ayahnya sendiri, masih akan berbicara dengan cara yang asing. Wajah tua tanpa emosi, seperti otot-otot orang yang baru saja mati, kaku karena kaku mayat. Pria tua berwajah dingin ini, yang bahkan tidak menghormati tetua klan, bersikap sangat hormat di hadapan Sun Er. Ini sekali lagi menyalakan minat Xiaoyan pada identitas Sun Er. Menggosok hidungnya, dia memikirkan bagaimana setiap kali Sun Er diam tentang identitasnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Er datang dengan senyum di wajahnya. Dengan mengangkat bahu, dia pergi bersamanya melalui pintu depan. Meledak keluar dari pintu masuk yang ramai, Xiaoyan menghirup udara segar. Suasana di dalam pavilion metode Qi terlalu menindas untuk bernapas secara normal. Ada apa, Yan Er? Tawa rendah menyambut Xiaoyan saat sesosok muncul. Melihat melalui pintu pavilion metode Qi, sosok itu bertanya sambil tersenyum. Memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada ayahnya, Xiaoyan mengangguk kembali dengan senyumnya sendiri. Sebuah gulungan merah keluar dari dalam lengan bajunya, aku mengerti. Petik 2. Melihat gulungan merah itu, Xiaozan menghirup udara dengan tajam, untung kamu bisa mendapatkannya. Dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi ayahnya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Xiaoyan, Xiaozan tersenyum. Sekarang kamu memiliki metode Qi, setelah kamu menjadi Douze, maka kamu akan dapat berlatih Dou Qi secara nyata. Petik 2. Xiaoyan mengangguk patuh saat dia mengembalikan gulungan merah itu kembali ke lengan bajunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan lembut, saya tidak tahu apa yang istimewa dari metode Qi itu. Metode Qi yang bisa berevolusi, apakah itu mungkin? Ini bahkan lebih aneh daripada metode Qi tingkat Tian. Mencoba mengingat kata-kata aneh namun arogan dari Yao Lao. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan tawa pahit. Dia baru saja menemukan salah satu metode Qi terbaik dalam hidupnya, metode Qi tingkat Xuan tinggi Sun Er, manipulasi api. Sejujurnya, dia memiliki perjuangan internal ketika dia menolaknya. Lagi pula, metode Qi kaliber itu tidak hanya mahal tetapi juga sangat langka. Memijat dahinya dengan telapak tangan terbuka, dia mulai menyesal menolak kebaikan Sun Er tetapi perbuatannya sudah dilakukan, sudah terlambat. Xiaoyan tidak memiliki wajah untuk meminta Sun Er lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar Yao Lao tidak bermain-main dengannya. Kalau tidak, dia akan menjadi pecundang terbesar dari semua orang. Ini hanya Hai Xuan,
Tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun dia tidak normal, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan milikku. Tepat ketika Xiao Yan berdoa agar Yao Lao tidak menipu, Yao Lao memberi sedikit punuk dan mulai berbicara. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu. Mendengar suara dalam pikirannya sendiri, Xiao Yan menggaruk hidungnya. Mulutnya berkedut ke atas menjadi senyum yang menyenangkan saat dia berbicara. Maksudnya mengatakan begitu banyak adalah agar dia bisa memaksa kakek tua itu untuk mengatakan sesuatu yang menenangkan. Ai, dasar anak nakal, mencoba untuk menipu saya. Sebuah gema keluar dari dalam pikiran Xiao Yan. Yao Lao tidak tahu harus tertawa atau menangis dan malah berkata, bocah, teruslah berlatih Doqi. Metode Qi bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, milik saya tidak akan lusuh. Di masa depan, prestasi Anda tidak akan lebih rendah dari gadis kecil itu. Klannya hanya, ahem. Meskipun Xiao Yan kecewa karena kalimat terakhir tidak bisa dimengerti, dia masih mengangguk sambil tersenyum. Dia diberi jawaban atas pertanyaannya sehingga dia bisa berkonsentrasi berlatih Doqi sehingga dia bisa menjadi Doce. Ini adalah langkah pertama yang harus dia ambil agar dia menjadi kuat dan, baginya untuk menemukan nalan Yanran yang telah ada di pikirannya selama beberapa waktu. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.